Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang meningkatkan daya dengan kualitas smart load untuk memenuhi tugas kualitas kehandalan sistem tenaga. Ya, di sini judulnya meningkatkan kualitas daya dengan smart load. Sinopsis beban pintar. 4 tautan konstruksi jaringan pintar sebagai pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan penggunaan. Pengembangan smart load tidak hanya memenuhi kebutuhan smart grid, tapi juga mewujudkan kemajuan sistem tenaga dan masyarakat yang pintar pada konsep baru. Beban pintar memiliki karakteristik berikut dibandingkan dengan yang umum. Remote control, kontrol peralihan otomatis dengan jaringan, menjalankan ujian negara. Status berjalan dapat diperiksa secara otomatis dan diumpankan kembali ke departemen terkait oleh jaringan, sehingga departemen dapat mengetahui status beban sesaat. Pemeriksaan kualitas daya, penurunan tegangan, ketidakseimbangan tegangan tiga fase, dan lain-lain dapat diperiksa ketika kualitas daya tidak dapat memenuhi kebutuhan beban informasi diunggah dan daya terputus untuk menjamin keamanan beban. Pengaruh terhadap kualitas daya oleh beban. Pada satu aspek, pengoperasian jaringan listrik yang aman dan stabil dipengaruhi karena beban menjadi lebih kompleks dan beragam. Di sisi lain, beban yang sensitif membutuhkan kualitas daya yang sempurna. Ada 3 aspek yang memengaruhi kualitas daya. Satu, kesalahan internal departemen atau daya. Yang kedua, gangguan eksternal. Yang ketiga, beban. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi kualitas daya adalah beban. Perubahan kualitas daya yang dilakukan oleh beban ada 4, yaitu posisi beban, muat mulai, beban non-linear, beban yang mengejutkan. Sebagai beban umum, situasi tidak dapat diubah secara real time dengan mudah. Dengan bantuan teknologi komputer, teknologi digital, dan teknologi informasi, beban pintar dapat mengubah posisi beban dengan cara membuat linearisasi beban linear, mengurangi serangan beban kejut untuk meningkatkan kualitas daya. Penekanan harmonik. Harmonik terutama disebabkan oleh beban non-linear. Menekan harmonik dengan metode hemat biaya berarti untuk meningkatkan kualitas daya dan menjamin keamanan peralatan listrik. Waktu peralihan untuk beban umum disebut stokastik. Sedangkan untuk beban yang pintar bisa dikontrol. Tentunya ada waktu saklar terbaik untuk beban yang dioptimalkan arus saluran, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ketika beban belum beralih, harmonik dapat ditekan tanpa menambah peralatan apapun jika beban dialihkan pada waktu terbaik. Kemudian kualitas daya ditingkatkan dan beban menjadi cerdas. Gambar di samping adalah model sumber multi-harmonik, ditujukan sebagai gambar satu inverter terhubung pada 0,02 S dan 0,08 S dikendalikan oleh saklar. Menghindari saks tegangan, peralatan seperti komputer, motor, pengatur kecepatan frekuensi variabel, kontrol logika, dan yang dapat diprogram PLC, dan lain-lain tidak akan bekerja secara normal dalam penurunan tegangan. Ada 2 alasan yang dapat menyebabkan penurunan tegangan: gangguan hubungan singkat yang dibuat di sistem motor induksi start. Setelah menstarter motor,
Setelah motor arus stator meningkat dan arus impedansi sistem ZS juga meningkat. Kemudian tegangan ZS meningkat dan tegangan PCC turun menjadi penurunan tegangan. Jika arus beban klien kecil, pengaruh penurunan tegangan akan jelas. Jika tidak, pengaruhnya akan kecil, bahkan tidak ada. Motor dapat menilai apakah penurunan tegangan yang serius akan terjadi setelah menghubungkan satu beban dengan mensimulasikan situasi jika motor ada beban pintar. Jika konsekuensinya serius, langkah-langkah seperti kapasitor shunting, step down, dan sebagainya akan diambil untuk menghindari penurunan tegangan. Menghindari kedipan tegangan. Kedipan tegangan akan membuat kecepatan putaran motor tidak seragam. Instalasi elektronik tidak normal, ukuran energi listrik tidak akurat, dan sebagainya. Beban kejut yang umum adalah arc furnace, mil, lokomotif listrik, dan lain-lain. Ada tiga aspek yang dapat menyebabkan tegangan berkedip. Pertama, karena sumber listrik. Kedua, adalah seringnya start motor. Ketiga adalah beban kejut yang menghubungkan ke jaringan. Ketika motor atau beban kejut dihubungkan ke jaringan, tegangan saluran, arus, dan frekuensi diukur dengan unit pengukur. Kemudian nilai kedipan tegangan singkat dihitung. Mengurangi ketidakseimbangan tiga fasa. Ketidakseimbangan tiga fasa akan menimbulkan serangkaian kerugian seperti penambahan rugi transformator, kegagalan fungsi proteksi, penambahan rugi pada garis tengah, dan memperbesar hambatan pada sistem komunikasi. Terutama yang memengaruhi ketidakseimbangan tiga fasa diklasifikasikan dengan menjadi dua bagian. Yang pertama, rusak karena satu atau dua fase rusak, normal karena tiga beban tidak seimbang. Ketidakseimbangan tiga fase dapat dikurangi dengan mengalokasikan ke setiap fase. Mengurangi penyimpangan frekuensi. Penyimpangan frekuensi dapat distandarisasikan dan kerugian pengguna dapat dipertahankan paling sedikit dengan cara pusat pengawasan akan melakukan analisis sintetis dan penentuan prioritas sesuai dengan karakter yang sempat beban dan struktur saluran untuk memastikan beban mana yang berhenti berjalan. Mengurangi tegangan lebih. Beban dapat ditumpahkan secara bertahap atau satu persatu jika konsekuensinya serius. Urutan perubahan juga dapat digunakan. Beban yang kecil dapat dihubungkan ke saluran secara bersamaan untuk mengurangi pengaruh pelepasan beban. Kesimpulan, untuk memenuhi kebutuhan konstruksi jaringan pintar di negara kita, artikel ini menjelaskan pentingnya beban pintar, menunjukkan pertanyaan kualitas daya yang disebabkan oleh beban, dan menjelaskan bahwa kualitas daya dapat ditingkatkan dengan beban pintar. Juga mengingat setiap target kualitas daya, beberapa contoh peningkatan kualitas daya dengan beban pintar diberikan. Contoh-contoh ini diharapkan dapat diterapkan di smart grid. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.